Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pendukung timnas Indonesia, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, teman-teman sekalian, 28 nama pemain telah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia pada round 4 kualifikasi pra Piala Dunia Zona Asia 2026. Dari 28 nama tersebut, terdapat 3 nama di posisi penjaga gawang, yaitu Martin Paes, Emil Audero Mulyadi, dan juga Hernando Ari. Dari ketiga nama tersebut, saya di sini lebih menyoroti Martin Paes dan juga Emil. Bicara tentang kualitas, dua penjaga gawang ini sama-sama memiliki kualitas yang sama. Kita sama-sama mengetahui bahwa sebelum hadirnya Emil Audero Mulyadi di timnas Indonesia, Martin Paes merupakan penjaga gawang utama timnas Indonesia. Namun PSSI belum puas cukup sampai di situ. PSSI merasa bahwa harus mencari pelapis dari Martin Paes sebagai langkah antisipasi sewaktu-waktu andaikan Martin Paes berhalangan membela timnas Indonesia, baik itu faktor cedera maupun hal-hal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka pelapis dari Martin Paes yang akan turun untuk menggantikan Martin Paes pada saat Indonesia mengadakan pertandingan. Dengan demikian, pilihan tersebut jatuh kepada Emil Audero Mulyadi. Sebelum dia bergabung dengan timnas Indonesia, banyak pro dan kontra yang terjadi. Ini berkaitan dengan bahasa yang pernah dikeluarkan oleh sang ayah, yaitu Edi Mulyadi, yang mengatakan bahwa tidak mungkin Emil bergabung dengan timnas Indonesia. Di posisi Asia Tenggara saja, Indonesia belum bisa berbuat apa-apa, apalagi mau bermimpi ke Piala Dunia. Itu adalah bahasa yang pernah dikeluarkan oleh sang ayah. Namun setelah itu, alhamdulillah sang pemain bersedia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dan proses itu pun berjalan sesuai dengan keinginan kita semua. Dan Emil Audero berhasil melakukan debut pertama kalinya bersama timnas Indonesia di saat timnas Indonesia menghadapi Cina di round ketiga. Pada saat itu di Gelora Bung Karno dan berhasil menang atas Cina dengan clean sheet. Maka posisi Martin Paes pun kalau mau dibilang agak sedikit tergeser. Dikarenakan belakangan ini Martin Paes mengalami cedera dan dia pun absen bersama timnas Indonesia dalam 2 kali pertandingan pada FIFA Matchday kemarin, yaitu saat Indonesia menghadapi Cina Taipei maupun Lebanon. Akan tetapi kedua kiper ini memiliki kualitas yang sama. Awalnya bahwa Emil didatangkan untuk menjadi pelapis dari Martin Paes. Namun setelah Emil melakukan debut pertamanya bersama timnas Indonesia dan berhasil menunjukkan penampilan yang sangat epik, kepercayaan pelatih pun mulai tumbuh terhadap dia. Dan terbukti, dia selain di timnas Indonesia, di Seremoniasi pun saat ini musim Liga 2025 dan 2026 dia sudah menjalani 4 laga dan berhasil dari 4 laga tersebut 2 diantaranya clean sheet tanpa kebobolan. Ini membuktikan bahwa Emil Audero Mulyadi juga tidak kalah jauh dengan Martin Paes sebagai kiper utama timnas Indonesia. Nah, kembali lagi, sekarang kedua ini dipanggil. Martin Paes comeback lagi, balik lagi ke timnas Indonesia setelah cedera beberapa waktu yang lalu. Nah, di round 4 ini pertandingannya sangat krusial. Indonesia boleh dibilang hukumnya wajib menang atas Arab Saudi pada pertandingan pertama. Maka Peter Clever selaku kepala pelatih timnas Indonesia memang harus betul-betul memilih penjaga gawang yang
siap secara fisik, siap secara mental. Dalam hal ini, kebugarannya memang betul-betul harus siap saat pertandingan pertama menghadapi Arab Saudi. Karena memang kedua tim akan bertarung habis-habisan untuk harus menang pada pertandingan pertama tersebut. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma Arab Saudi, tapi keduanya. Karena sama-sama punya misi ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, dari kedua ini, kira-kira menurut teman-teman, siapa yang akan diturunkan menjadi starting line up atau dimasukkan pada menit pertama? Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Namun kalau saya secara pribadi sepertinya Emil Audere masih dipertahankan oleh Patrick Kluivert berkaitan dengan catatan performa yang saat ini dia tunjukkan. Karena saat ini Emil secara reguler main di Cremonese dan berhasil tadi yang ku bilang. Dari 4 laga yang dia jalani, 2 diantaranya clean sheet. Maka saya secara pribadi berpikir bahwa sepertinya Patrick Kluivert masih mempertahankan Emil Audere Mulyade untuk berdiri di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia di saat menghadapi Arab Saudi maupun Irak. Kita berdoa saja, semoga pilihan Patrick Kluivert tidak salah dan menurunkan kiper yang siap secara mental, secara fisik maupun kebugarannya siap agar pertandingan pada tanggal 8 nanti kita enak nontonnya. Dan kita berharap semoga timnas kita bisa menunjukkan permainan terbaik mereka dan mereka tampil solid, mereka tampil tanpa beban dan mereka fight se-fight-fightnya agar mencapai hasil semaksimal mungkin. Dan yang kita harapkan adalah mereka bisa mencapai hasil yang bisa membuat kita sedikit lega. Karena harapan kita di round 4 ini, mereka harus paling tidak mencapai hasil maksimal agar menjaga asa mereka tetap lolos ke Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, menurut teman-teman seperti apa? Menurut saya Emil masih dipertahankan. Menurut teman-teman seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya siap mendengarkan pendapat dari teman-teman sekalian. Kita sering di kolom komentar. Oke teman-teman sekalian, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Kita Garuda.